Seneng ya? Ibu deg-degan nggak? Kasih lu deg-degan nggak? Deg-deg-ser gitu ya. Dua kali ini. Dua kali. Sudah dua kali berarti nggak terlalu deg-degan. Halus ya lo. Sorry tadi saya nggak terlambat. Soalnya tadi saya sampai sini jam berapa ya? Jam 8 lewat seperempat saya sudah sampai sini. Terus tiba-tiba Pak yang belum sarapan ya. Itu Pak Daniel ini kebetulan nanti setelah dari sini kami ada acara men's camp gathering di Trawas. Jadi beliau bareng sama saya dan mobil. Dan sebenarnya Pak Daniel ini memang berjemaat di tempat kami di Gereja Allah Baik Sidoarjo. Tadi itu kami baru bisa ngomong banyak. Selama ini kita nggak terlalu banyak bicara yang ternyata kesaksian yang tadi disampaikan itu saya baru tahu ternyata Pak Daniel itu saudara tahu pelawak Aziz Gagap ya itu kan dibuat-buat. Ternyata Pak Daniel ini gagap bener. Loh, bener gagap. Saya tak mikir serius kan? Iya Pak gagap. Tapi karena terus dia terima Tuhan Yesus dilancarkan. Dan kita bisa nyanyi loh. Terus tambah dia. Apalagi saya setelah sekolah teologi ya Pak, saya tambah ngomongnya bisa lancar, tambah cerewet. Terus sampai saya ngomong cerewetnya asal nggak di rumah aja ya. Nanti istrinya yang kalah. Saudaraku, tadi kita lagu-lagu ini ya semakin menguatkan saya bahwa seperti tadi lagu seindah pelangi. Rasanya itu enak gitu. Betul ya? Asyadai. Semua rasanya memang enak. Ya memang di dalam Tuhan itu enak gitu. Amin ya. Tapi menjalani ini enak. Baiki, pertanyaannya ini enak, ikut Tuhan itu enak karena kita punya pengharapan yang pasti. Itu loh masalahnya sekarang ini kondisi saat ini kita di Indonesia gitu ya. Tadi saya lewat aja perjalanan ini gedungnya Koperasi Merah Putih aja udah ada berapa ya, 2 ya salahnya. Saya pikir mencit-mencit di tengah hutan di buri ini kuburan ya. Oh ya, singkulaan sih di depan itu kan. Singkulaan kan sesuatu yang tidak pasti gitu. Ya kan? Saya bukan mengkritik pemerintah, tapi memang kondisi saat ini itu boleh dikatakan banyak ketidakpastian. Betul ya? Sangat setuju ya teman. Ekonomi kan, aduh, apalagi ekonomi. Nggak tahu Pak Tien kepengaruh ya Pak di sini. Kepengaruh Pak. Iya Pak. Mau lebih ramai. Lebih ramai. Puji Tuhan. Iya puji Tuhan. Makanya tapi anak Tuhan pasti berbeda. Pasti berbeda. Sekalipun situasinya orang anggap, waduh kok gini ya, kok gitu. Program-program pemerintah yang saya rasa kelihatan boleh dikatakan melihat ke depan itu ada harapan. Ya, istri saya bekerja di pakan ternak, ya, di suatu perusahaan di pakan ternak. Dia juga ngomong gitu. Pabriknya produksi banyak, tapi suatu ketika kemarin dalam 2 minggu lalu di Bali kena virus babi itu mati semua, otomatis nggak bisa makan. Siapa yang mau makan? Ya, anak bungsu makan makanan babi, ya nggak bisa. Terus ke daerah sini enggak ya, Blitar Tulungagung itu sapi ya, sapi. Makanan gitu juga. Sapinya dikasih makan terus tapi menghasilkan susunya nggak ada sinampung. Kan akhirnya berkaitan semua. Suatu lingkaran simbiosis mutualismenya nggak bisa jalan. Akhirnya ekonominya sangat kuat. Cuman saya juga heran,
ngomong di Surabaya, kalau ngomong resesi, tapi kok akhirnya ngomong ke mall gitu. Ya, kemarin saya sempat hibur kan beberapa hari ini, saya sempat diundang teman ulang tahun di TP itu Tunjungan Plaza. Cek kebel yo parkir wangel. Jadi resesi opo-opo gitu. Kan ada tanya. Nah disitulah kita melihat bahwa kondisi saat ini betul-betul boleh dikatakan kalau kita mau mengharapkan sesuatu tidak bisa. Tetapi beruntungnya kita itu punya Tuhan di mana kita menaruh pengharapan kita kepada satu sosok pribadi yang tepat. Walaupun pengharapan ini kita melihat kalau kita berharap bahwa kita satu ketika menjadi pengantin mempelai di dalam kerajaan surga. Amin. Walaupun dia seminggu lagi, ya, tapi kan belum di kerajaan surga. Dia ada di kerajaan dunia. Ya. Saya ada kisah ini, ada cerita sedikit. Tahu adatnya orang Yahudi pada waktu mau menikah. Ini saya ada cerita. Saya melenceng sedikit saja, apa ya? Michael ya. Untung kamu tuh enggak dibikin adat kayak adat Yahudi pernikahan ini. Pernikahan di adat Yahudi itu ya namanya hukum Yahudi atau halakha. Halakha. Itu ada istilah kidusin dan niswin. Pernah dengar ya? Pernah ya? Oke. Kita belajar sama-sama. Saya juga belajar. Kidusin itu pertunangan atau pengudusan. Ini contohnya pada waktu Yusuf dan Maria, ya kan, belum menikah kan? Tapi di situ ya kita katakan mereka bertunangan, ya. Nah, kidusin itu istilahnya kidusin, yaitu apa? Mempelai pria datang ke rumahnya mempelai wanita. Kamu ke wanitanya atau wanita ke kamu? Saya prianya datang ke tempat wanita, terus wah ini ngambil contoh ya saya. Boleh minta kamu? Oke, terima kasih. Wanitanya siapa ini? Istri saya aja ya. Istri saya deh. Contoh. Di oh ya, lah di sini. Ya, nggak apa-apa. Oh. Enggak usah, enggak apa-apa, enggak usah. Kita kan santai. Oke. Saya mungkin agak di bawah ya. Kidusin itu adalah mempelai pria, dia di rumahnya. Saya datang ke tempat mempelai wanita. Saya ngomong, kira-kira kamu mau enggak jadi istri saya? Ini ada cawan yang saya ambil, saya minum. Kemudian cawan ini saya berikan kepada calon saya. Ini tunangan. Kalau dia tidak mau ya balik. Boleh yang ngaplu, jumlah gim. Ya, tapi kalau misalnya dia ngambil, dia minum, mau, dia setuju. Nes. Lalu apa yang dilakukan pihak wanita? Dia harus menjaga kekudusannya sempurna. Dia harus jaga dirinya. Dia gak boleh ngelirik, gak boleh didekati orang lain. Iki orang stegeling, kawan tadi. Ingat di Korintus, kawan perjanjian. Jadi bahwa kita sejak dalam mempelai Kristus. Dia nunggu lakinya pulang ke rumah Bapa. Yesus katakan apa? Aku akan kembali kepada Bapa, menyediakan tempat Bapa. Ya, saya pulang ke rumah Bapak, saya lapor, Pak, aku ada calon. Siapa? Itu. Terus gimana?
Nah, kamu tidak boleh ke sana dulu ya. Tunggu apa? Tunggu waktunya Bapak mempersiapkan kamu sepenuhnya untuk kamu bisa ambil istri. Istri itu, si calon itu tidak tahu kapan saya mau balik. Tapi kalau di adat Yahudi ada batas sampai 1 tahun. Ya. Tapi kalau kita bicara rohani, kita tidak tahu Tuhan baliknya kapan. Tuhan menjemput kita tidak tahu. Ya. Jadi apa yang harus dipersiapkan dia? Tunggu sampai sang mempelai pria itu datang. Saya sama orang tua mempersiapkan semuanya. Sudah lengkap. Suatu ketika dikatakan, oke nak, siap. Saya datang lagi jemput dia. Itulah nisui pernikahan. Terjadinya bersatu. Yang jadi masalah, tadi saya katakan, apakah senggang waktu penantian ini bisa tetap dijaga kekudusan? Apa bisa tetap dijaga komitmen? Itu kembali kepada kita. Kita sudah disediakan tempat di surga bersama Yesus nanti sebagai mempelai pria. Apakah kita sudah mempersiapkan hidup kita? Jaga hidup kita sungguh-sungguh dalam kekudusan. Tidak boleh melirik sana sini. Menanti itu tidak enak, betul ya? Ini tidak enak. Menunggu 1 minggu masih kuat. Dia nyanyi lagi, menghitung hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Gitu. Menanti itu tidak enak. Sering akan terjadi godaan-godaan dalam kehidupan kita untuk melenceng. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam daging. Kita selalu cenderung seperti Paulus katakan, sesungguhnya aku secara roh aku mau selalu komitmen sama Tuhan. Tapi di dalam tubuhku ada 2 hukum yang saling berlawanan. Hukum daging dan hukum roh. Tinggal bagaimana kita mau menguatkan yang mana. Itu pilihan hidup kita. Kalau kita mau menguatkan roh kita, otomatis kita akan berpaut atau berkomitmen bahwa aku akan jaga hidupku, kekudusanku. Kekudusan itu terus jangan saudara begini. Terus apa Pak? Aku gak boleh bergaul, aku nyelempit di dalam pojokan. Tidak. Kekudusan itu adalah gaya hidup kita yang harusnya sesuai dengan firman. Dan seperti apa yang Yesus katakan. Saya pernah punya kejadian, saya sama teman sama-sama, ya kalau saya ngomong, ya kita sama-sama anak Tuhan lah ya. Cuma dia apa ya, saya tidak mau menghakimi, tapi dia itu mungkin masih prosesnya lebih belajarnya harus lebih banyak gitu ya. Nah, suatu ketika dia melakukan suatu kesalahan. Sebagai sahabat, sebagai teman, saya akan mengingatkan dia, betul ya? Kita kan sahabat. Firman Tuhan katakan, bahkan ada sahabat yang melebihi saudara. Gitu? Bahkan yang bisa dikatakan seorang sahabat akan menegur karena kasih. Ya toh, tapi seorang yang musuh akan seakan-akan mencintai tapi memukul dari belakang. Saya katakan sama dia, kamu salah, gini. Ngamuk saudara, dia ngomong, kamu pendeta yang ke-100 sekian yang ngomongin saya berdasarkan itu. Lah, kamu dasarnya, aku dasarnya Alkitab loh. Bagaimana kita menegur seseorang atau menasihati seseorang, tentunya kita punya pedoman, betul ya? Pedomannya apa? Firman. Kalau begitu melenceng dari firman, ya kita ngomongin hati-hati loh ya, salah loh ya, melenceng. Ya untungnya mungkin hari ini dia masih agak marah sama saya. Sudah hampir 1 minggu ini dia tidak ngopo saya. Biasanya di WA itu ngopo. Saya cuma ngomong, ya sudahlah. Saya sempat ngobrol sama hamba Tuhan seniornya, Pak Bimo juga.
Dia ngomong Pak Yusak, proses. Kita jangan pernah mengatakan orang itu salah, kita benar. Pada saat kita ngaku benar, sebenarnya kita yang salah. Paham? Betul ya? Kalau kita ngomong aku benar ya, sesungguhnya kita itu yang salah. Ada kesombongan di dalam situ. Saya belajar banyak belajar lagi bahwa dalam setiap perkataan kita harus jaga. Dalam segala sesuatunya, ayo kita mulai kembali kepada firman Tuhan. Baik juga terhadap tadi ya, bagaimana menjaga kekudusan, menjaga komitmen kita dengan Tuhan itu tidak gampang. Tapi ada satu pribadi, makanya ya Tuhan Yesus itu gini, kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, misalnya dia ada tetap di sini, kita tidak bisa dekat sama Bapa. Kok bisa? Iya. Karena Yesus naik ke surga, dia minta kepada Bapa Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Kalau Yesus tidak naik ke surga, Yesus sekarang ada di Yerusalem, kita yang di Donomulyo, belum dari kapan di Yerusalem gitu. Ya. Tapi karena dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dia minta kepada Bapa seorang pribadi yang menggantikan, yaitu Roh Allah sendiri yang datang kepada kita, menemani kita selama-lamanya, menyertai kita, yang tugasnya menolong, menghibur, memberi kekuatan, menginsyafkan banyak hal yang Roh Kudus bisa lakukan atas hidup kita, termasuk menjaga komitmen dan kekudusan kita kelak kalau kita bertemu dengan Bapa Kudus. Coba Yeskiel 26. Yeskiel 26. Ini ayat yang saya senang sekali. Yeskiel 26. Ayat 25 sampai dengan 27. Yeskiel 26. Oh iya, sorry, Yeskiel 36 kan? 36 ayat 25. Yeskiel 36 ayat 25. Betul. Aku akan mencurahkan kepadamu, kita masih dalam Pentakosta ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Kita yang sudah berdosa ini pada saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita bertobat, memberikan diri kita dibaptis, maka Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Tugasnya apa? Mentahirkan kamu. Kalau sudah mentahirkan kita, berarti kita ini bukan manusia berdosa. Dosanya sudah diambil alih oleh Yesus di kematiannya. Kemudian mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Lanjut, mana? Kamu akan apa? Ku berikan hati yang baru. Bukankah firman Tuhan yang sama dengan ini katakan apa? Pada waktu engkau menerima Yesus, engkau adalah ciptaan yang baru. Betul? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bukan ciptaan dibikin rekonstruksi, bukan, tapi betul-betul ciptaan baru. Kita harus menyadari itu. Status wanita tadi begitu dia menerima cawan perjanjian ini, dia adalah menjadi suatu punya hati yang baru, dia menjadi sosok yang baru yang nantinya akan menjadi mempelai. Di sini dikatakan aku akan berikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu,
Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan hati yang taat. Berarti sesungguhnya kita bisa nggak jaga kekudusan? Bisa. Bisa nggak kita menjaga komitmen kita sama Tuhan? Bisa. Kesetiaan kita sama Tuhan? Bisa. Tapi tentunya bukan dengan kekuatan kita. Kekuatan siapa? Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan. Yang tadi di ayat yang ke-25, aku akan memberikan kepadamu air yang jernih, dan kamu kuberikan hati yang baru. Hati. Nah, orang hati ini sih gampang mangkelan, tersinggungan. Kalau sudah tersinggungan, kecewa, kepahitan, perlu ditanda tanya lagi. Apakah Roh Kudusnya ini bekerja? Apa Roh Kudusnya sudah ngalih? Apakah Roh Kudusnya hilang sinyalnya? Wifi-nya hilang, gak connect. Karena prinsipnya pada saat Roh Kudus masuk menguasai hidup kita, kita punya hati yang baru. Sehingga yang hati yang baru ini akan kecenderungannya apa? Tidak akan berbuat jahat. Paham ya? Saya mikir lagi ya, kenapa sih manusia ini kok gampang berbuat jahat? Karena hatinya belum dirubah oleh Roh Kudus. Dikatakan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Berarti hati yang tidak mau dibentuk. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bukan kekuatan kita, Roh Kudus. Makanya tadi kita bisa nyanyi akhirnya seindah pelangi sejarah mentari, janjimu teruji, ya, Engkau Yesus yang terpuji. Pelangi itu ada setelah orang sering ngomong setelah badai pasti berlalu ada pelangi. Itu kalau kita sudah punya hati yang dibarui. Kalau hati kita tidak dibarui, apapun nanti pelangi ini muncul ya tetap elek opo ya pelangi ya menurut. Nah kan gitu repot. Karena tidak ada rasa syukur. Lanjut 27. Dikatakan apa? Rohku akan kuberikan apa? Diam dalam batin kita. Haleluya. Ya kan? Kalau Roh Yesus, Roh Kudus tidak tinggal di dalam batin kita, ya kita nggak bisa apa. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Berarti siapa yang memampukan kita? Roh Kudus lagi. Jadi jangan pernah saya belajar untuk tidak bangga. Wah iso khotbah yo. Wah iso WL ya. Saya ini yo. Ini dono aku gak iso lho. No. Yang memampukan kita Roh Kudus. Yang memampukan kita bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan itu Roh Kudus. Secara daging manusia tidak bisa. Secara kedagingan kita menanti kayak tadi mempelai wanita, menanti kapan yo bu iki priaku dateng ya. Kapan? Kalau ada Yahudi tahu ada batasnya 1 tahun. Tapi kalau kita menanti Tuhan, ingat ya saya pernah cerita bahwa umur 11 tahun saya dari baptis. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya namaku distempel oleh surga. Karena apa? Waktu itu saya ikut KKR di Lumajang, pembicaranya ngomong, Yesus segera datang. Ayo bertobat, berikan dirimu dibaptis. Cepet-cepet aku dalam dibaptis. Nah Yesus teko. Nah ternyata sampai sekarang nggak ada datang deh. Berapa tahun? 48 tahun. Ya. Terus kapan?
Oh, Yesus gak teko, Pak. Kok lah akhir zaman ya akhir zaman lah. Iki saiki sampeyan sik gak apa-apa wis. Bisa-bisa sithik kan gak apa-apa sih, Pak. Kenapa? Karena kita tidak bisa punya komitmen. Tapi kalau kita punya komitmen, kalau kita punya, aku tetap menjaga kekudusanku, aku menjaga kredibilitasku, aku menjaga integritasku, aku menjaga hidupku untuk berjalan berpegang pada peraturan-peraturan firman Allah dan melakukannya. Itulah Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Nah, terus bagaimana? Pada saat penantian itu, makanya saya katakan bahwa kita perlu senantiasa Roh Kudus yang menuntun kita, menjaga kita. Otomatis kita menjaga. Saya pernah bicara tentang 5 pilar. Apa? Saat teduh, baca firman, doa, ibadah, bersaksi, ibadah. 5 pilar yang harus disiplin rohani yang harus selalu kita adakan atau kita lakukan supaya apa? Api Roh Kudus ini tidak padam. Tapinya mana? Tapi kalau kita melakukan semua itu tanpa Roh Kudus, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Oh nyak gereja, yo nyak gereja minggu, nyak gereja, nendak gue ini golek aku ini. Di Pak Sino nyari saya ini, diparani Pak Tiong golek mana ini? Ayo kenapa? Kau ke gereja ini. Wes dimana digoleki ruwet, wis aku tak teko wis. Akhirnya ibadah atau apapun melayani Tuhan menjadi suatu kebiasaan yang karena apa ya namanya? Bukan karena kesadaran, karena untuk mencari Tuhan, karena bentuk cinta kita kepada Tuhan. Pak Sinung saya rasa kalau cinta sama Bu Eli diapa-apakan ya manut ya, timbang hilang ya. Apakah pernah bantah marah gitu Pak kalau diminta tolong gitu? Pernah. Hah? Pernah. Berani? Kenapa kok mau melakukan? Ada cinta, ada kasih. Kalau kita punya kasih, ya tentunya kasih itu adalah dari Tuhan sendiri. God is love, Allah itu adalah kasih. Dan Roh Kudus itu buah roh yang pertama adalah kasih. Iman, kasih dan pengharapan dan kasih. Yang terbesar kasih. Saya dulu gak suka kora-kora itu ya. Asa-asa ya. Iya, kora-kora. Apa? Asa-asa. Isa-isa. Kok di sini isa-isa ya? Aku ngomongin kora-kora. Di rumah aja. Terus apa namanya? Ya cuci piring. Karena saya merasa gila ini cuci piring gitu. Seneng deh. Terus suatu ketika ya saya suruh kan berdua aja di rumah, pembantu tidak ada. Dia harus cepat pergi ke kerja. Piring-piring kotor tuh banyak gitu. Dia harus masak-masak itu kan boleh tak terus dia berangkat kerja. Aku mikir loh, di delok ya sumpah. Kok cek kemproy gitu ya. Nek diotek iki rasanya aku yo males ya. Tapi terus Tuhan ngomong, iki omah sapa sih? Di rumahku. Oh iya. Iku piringnya sapa? Ya piring saya. Tahu kan? Iya. Kenapa enggak ngomong sih kan? Iya, bisa
Terus akhirnya timbul kasih itu, oh iya, saya harus melakukan, walaupun tidak disuruh, walaupun dia ngomong, wis nanti aku pulang kantor tak berseni kabeh. Aku ya sama ya pulang kantor capek. Apa sih susahnya? Bisa akhirnya saya isa-isain, ya. Saya mikir, terus Tuhan itu kotor tangan, kan bisa pakai sabun, ya tak cuci tangan, ya hilang. Akhirnya menjadi kebiasaan. Sekarang akhirnya seneng deh. Iya, seneng deh. Aku bisa terus. Jadi kasih itu saudara ya, kasih itu wujud ya kan tadi yang mempelai itu nunggu pasangannya itu dengan kasih. Kasih itu saya tak tahu. Aku ini mencarat saudara seperti kasih itu apa ya? Gini, mana sih kata-kata ini? Oh ini kasih. Kasih itu, kata-kata ini bagus. Kasih itu kira-kira ada konflik. Kasih tanpa konflik atau perselisihan adalah hanya teori, ya. Dan dengan adanya konflik, kasih itu dapat bertumbuh. Kasih itu dapat bertumbuh kalau ada konflik. Maksudnya konfliknya udah terus-terusan ya, saudara. Konflik gitu, ada salah pendapat ya biasa. Tapi terus habis itu tanpa konflik kita tidak bisa belajar mengampuni. Tanpa konflik kita tidak bisa belajar mengendalikan diri. Ayo, nek pas gegeran, nggak bisa mengendalikan diri. Iki sama cawat kabel, terbang, piring terbang. Betul. Terus kemudian tanpa kasih kita nggak bisa menahan ego. Saya ingat buah roya ke-9 penguasaan diri. Kemudian tanpa kasih kita nggak ngerti pemikirannya orang lain. Tanpa konflik kita nggak bisa ngerti pikiran orang lain. Ayo saudara misalnya gegeran ya, saya sama istri saya terus mau jawab ini, kok dia nggak ngerti aku dah? Nggak ngerti ini gitu. Orang laki selalu di pihak yang salah, oke? Setuju bapak-bapak ibu. Semuanya. Kamu nggak ngerti aku, lo yang pengerti ini. Makanya terjadi konflik. Akhirnya apa yang dipendam wanita keluar, Pak. Gitu ya? Iya. Jangan kaget ya. Tak latih dulu kalau tak berani, tak kasih bekal. Jadi kalau terjadi konflik, bisa aja isi hati orang yang terpendam itu akhirnya keluar. Wah, ternyata kamu itu minta dipeluk kamu. Peluk aku loh. Kok kakek gegermu bengek. Ledek. Ya, saat terjadi konflik, apa yang harus kita lakukan? Para pria, buka telinga lebar-lebar dan tutup mulut rapat-rapat, ojo bantah. Ini wanita ya juga gitu maksud saya. Buka telinga lebar-lebar supaya apa? Ngerti kartu kita. Jangan oh aku tak ada guys. Buka telinga lebar-lebar dan tutup mulut rapat-rapat. Kenapa? Supaya tadi ini bisa mendengar pesan-pesan yang selama ini tidak pernah keluar dari hati. Keren ya? Hati tak ingin. Iya Tuhan ya. Sama Tuhan ternyata juga gitu loh. Kita terlalu amin. Yes. Gak pernah dengar omongan itu.
Kita terlalu banyak bicara, kita tidak pernah punya diam diri. Kita tidak memberi kesempatan Roh Kudus untuk mengoreksi hidup kita. Kita tidak pernah memberikan Roh Kudus tempat ruang untuk berkata-kata kepada kita. Karena selama ini doa kita selalu nuntut minta terus. Tapi saya rasa di Jemaat di sini enggak. Karena Bu Gembalanya memberi contoh yang luar biasa. Dengan konflik kita bisa melihat pertumbuhan kasih seseorang dan kedewasaan seseorang. Karena saat terjadi konflik, kita harus tetap bisa seperti Kristus. Dalam penantian yang panjang, kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita menunggu kan kedatangan Yesus yang kedua ya? Tunggu ya? Setuju kan? Tunggu. Ini kan kita tidak tahu. Bisa terjadi konflik dengan diri kita dengan melihat situasi kondisi saat ini. Yang diserang pasti pikiran. Jangan takut. Karena pikiran dan mata saya selalu sekarang ini kalau berdoa, Tuhan, aku berikan mata rohaniku dan telinga rohaniku itu semakin peka. Bukan mata jasmani yang kelihatan, bukan telinga jasmani yang kelihatan. Karena apa? Menanti mempelai yang tadi saya katakan tidak gampang. Iso ae, aku krungu iku lho pasanganmu lho gandengan mbek wong liya. Gitu? Bisik-bisik tetangga. Terus habis itu, ketok. Oh iya, saya pernah ini. Suatu ketika saya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba dia kirim foto saya sama cewek. Aku judulnya sebelahnya. Di foto juga. Aduh mata-mata nih. Dikirim ke dia. Terus ngomong, bojomu dulu, orang itu yang nih. Terus dilihat ya, oh dudukku dulu nih. Itu saudaranya. Terus jadi sampai kaget. Untungnya saya juga ngomong, kamu di mana kok? Di sini sama siapa? Sama ini. Oh, bener kan? Saya kan nggak bohong. Gitu. Tapi ada orang yang mulai mau ngaco. Tapi kalau kita punya kasih, kita tahu kita berpengharapan kepada siapa, kita tidak akan mudah goyah. Dan itu Roh Kudus yang menuntun kita, menolong kita. Makanya mata kita hati-hati, jangan gampang melihat sesuatu yang jasmani yang kayak gini-gini. Dulu godaannya kayak telinga lagi. Telinganya apa jadi kupingnya tipis gitu. Seneng gampang mulai dirasani. Kita terpaut terus sama Tuhan. Kita minta Yesaya 23:6 ayat 25, 26 dan 7. Air yang jernih itu selalu masuk dalam hidup kita. Supaya apa? Kita dibarui, dicuci terus. Supaya apa lagi? Supaya dengan Roh Kudus itu kita bisa melakukan apa yang berpegang pada peraturan Tuhan dan melakukannya. Tidak gampang memang. Tidak gampang. Ikut Yesus itu tidak mudah. Banyak hal yang harus kita salibkan dengan keyakinan kita. Tapi saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Amin. Dan kita harus jaga. Tadi saya katakan bahwa api Roh Kudus itu harus kita jaga. Jangan sampai api ini padam. Kenapa? Ingat kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ya kan? Saya mikir kok iso ya? Sama-sama punya minyak. Betul ya? Sama-sama punya minyak. Tapi kenapa yang 5 ini tidak punya cadangan minyak dan satu yang 5 itu punya cadangan minyak? Kembali komitmen. Kembali, jangan pernah padamkan roh. Jangan pernah bukakan Roh Kudus. Roh Kudus bisa padam. Ya kan? 1 Tesalonika 5 ayat 19. Coba. 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1 Tesalonika 5 19. Coba.
kita pakai. Jangan padamkan roh. Berarti yang padamkan siapa? Kita. Karena kita tidak komitmen. Karena kita tidak sabar menunggu mempelai yang menjemput kita. Kita padamkan roh. Efesus 4 ayat 30. Keren ya, satu jangan padamkan roh. Efesus 4 ayat 30. Katakan apa? Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamat. Tadi tak kasih cawan, lambang materai. Dia adalah milik saya. Kita adalah milik Kristus. Pada waktu perjamuan kudus, jangan cuma sekedar ingat, wah ya Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah menebus dosaku. Bukan cuma itu, lambang materai bahwa kita milik Kristus. Makanya jangan sampai padamkan roh, jangan mendukakan roh. Amin. Amin. Ya wis yo, ya. Lagi.